ceritanya kayak gitu. Jadi biar memberi nilai tambah gitu ya. Tahun 2018 waktu itu ya. Iya. Tahun 2018 Terus tuh untuk proses pengirimannya itu apa ada kayak packaging tertentu atau harus di packing tertentu agar kopi ini setelah sampai itu rasanya tidak berubah gitu kan? harus itu apa safety kan, artinya kan keamanan penting kan Iya. ya. Jadi kopi kalau kita pengiriman jauh-jauh pertama kopi itu harus dibungkus pakai plastik dirapat, plastik itu ditutup rapat. Kadang customer apa yang ditanya bau kopi, oh baunya itu harum gitu, beda lagi bilang oh kopinya apa, kayak kopi tak jemur itu salah penyimpanan, akhirnya ketindih-tindih tadi buki, terus tak cuci tak jemur wis rasane wis gak karuan, wis beda lagi gak karuan. Jadi kopi kalau saya sudah mau ngirim ke luar sana ya, itu kopi itu saya bungkus pakai plastik ya, plastik, terus saya masukin ke karung, diikat rapat, isolasi, baru itu aman dengan ikat yang aman. Untuk ciri khas kopi sendiri itu rasanya kan ada di pahit ya. Untuk membedakan kopi ini robusta atau kopi ini Arabica. arabica itu gimana tuh? Kalau kopi robusta itu dia bisa hidup di ketinggian antara 500-600 mdpl. Artinya Dataran rendah gitu tuh. iya di dataran media di atas permukaan laut mdpl. Jadi dia bisa hidup antara 500, 600, 700 dataran rendah dia bisa hidup. Kalau untuk robusta ya kuat batangnya. Tapi kalau untuk arabica dia itu hidup tapi produktivitasnya nggak banyak. Kalau dia masih di bawah 1000, dia harus hidupnya di atas 1000 mdpl. Kalau arabica hidup di atas 1000 mdpl itu rasanya lebih enak, lebih lebih kecut gitu. Itu untuk arabica ya. Arabica tetap bisa hidup di dataran rendah tapi nggak maksimal dari segi rasa, terus apa namanya untuk kehidupannya juga nggak apa berapa tahun itu nanti dia nggak berbuah lagi, nggak seperti yang di ketinggian. Kalau di ketinggian tuh kalau arabica tuh pasti enak rasanya gitu. Jadi apa itu tempat penanaman itu mempengaruhi dari rasanya itu ya. Iya kalau untuk arabica. Tapi gini, kalau kopi ini satu Indonesia itu kan penghasil kopi nomor 4 sedunia kan ya. Nah, itu rasanya beda-beda. Tergantung dari tekstur tanahnya ya. Kopi Kintamani Bali beda rasanya, kopi Flores beda rasanya, kopi Gayo beda rasanya, kopi Lampung, kopi Dampit beda rasanya. Itu yang terkenal kan kopi. Iya. Lah kalau ciri khasnya untuk arabica sama robusta, kalau robusta itu kopinya condong ke rasa creamy, gurih, terus pahit gitu ya kalau untuk robusta. Kalau untuk arabica mungkin yang pernah minum arabica rasanya kan mesti kecut ya. Rasanya kecut. Begitu dikasih gula kecutnya tambah muncul kalau arabica. Kalau arabica. Pembedanya arabica itu dari segi kafein. Untuk garis di tengah kopinya itu apa bisa menjadi pembeda jenis kopi itu? Iya, pembeda. Ikan lurus, itu kan kayak es ngono. Gitu. Pokoknya kayak robusta itu cebol gitu. Kayak gundek-gundek gitu. Iya. Pendek-pendek tuh ya. Dan kopi arabica sama robusta itu lebih mahal arabica. Ya, mungkin karena peminatnya banyak justru robusta. Iya. Peminatnya banyak justru robusta. Kalau arabica orang-orang tertentu aja. Minta di apa namanya? Di model gimana?
Jadi untuk rasanya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan pengolahan tuh ya. Iya, bisa. Jadi kadang pernah dengar nggak seorang barista itu pernah memunculkan sebuah rasa, mau rasa apa, mau rasa pisang gitu kan, mau Iya. rasa fruity, mau rasa mangga, dia tuh bisa berinovasi seperti itu. Boy apa caranya, aku itu nggak ngerti, seorang barista bisa yang tahu kayak gitu. Terus kan banyak sih inovasi tentang barista, yang mulai dari manual brew-nya, lomba manual brew, lomba cafe latte, tahu cafe latte yang Yang melukis gambar itu itu, tuh ya. gambar itu, terus mixiologi berarti di mix, kopi itu di mix dengan apukat, dengan mangga. Kalau kita bicara tentang inovasi tentang kopi kayak gitu. Saya mau tanya tuh, untuk kan ini di perkampungan itu saya sering menemukan itu tuh. Kopi ini disangrai sama jagung, sama jahe gitu tuh gimana tuh? Hmm. Eh, boleh kok, kan itu tadi kembali ya, kopi itu kita bisa apa ya, artinya itu bisa diinovasi. Iya. Kalau untuk kita para pecandu kopi, artinya yang biasa dari sisi penilaian cupping, artinya cupping itu merasakan kopi itu ya pasti kita bicara kopi, pasti kopi murni yang prosesnya ke arah specialty, yang enak dirasakan itu kopi sesungguhnya. Ya kalau kopi sudah dicampur dengan jagung, atau dicampur dengan beras, dicampur dengan gandum, Iya. ada lagi yang kopi bikin herbal Iya. itu mungkin dari apa namanya, dari segi kualitas tuh pinginnya menjangkau dari harga kopi yang asli itu. Jadi mereka itu mencampur kopi itu, dicampur beras sama itu untuk menjangkau misalkan masyarakat yang tidak bisa membeli kopi murni dengan harga yang tinggi. Jadi alternatifnya mereka mencampur kopi itu dengan ya beras, ya Jagung. gandum, jagung itu aja sebagai inovasi lain, antisipasi supaya harga itu bisa dijangkau masyarakat kayak gitu. Tapi istilahnya aman karena mereka nggak ada esen, malah sing bahaya itu yang saset itu kan, hanya esennya. Banyak pengawetnya tuh ya. Iya lah, jelas ya esennya berapa kayak kapal api. Untuk sekarang tante itu ngambil kopinya itu dari milik pribadi atau juga dari warga tuh? Untuk kopi yang diambil sekarang. Kalau kopi untuk pengolahan saya sendiri, untuk kopi saya aja di kebun cukup ya, insya Allah cukup untuk 1 tahun. Tapi kan karena kita juga eh, sebagai supplier kopi ya, Iya. jadi saya juga ngambil ke penduduk untuk dijual ke luar kota. Terus dah, untuk kan tante kan sudah supplier ke hampir luar kota tuh ya, Iya. ke banyak-banyak kota. Itu untuk tante ngambil kopi dari penduduk itu kan pasti beda dengan perawatannya tante. Itu apa ada spesifikasi tertentu agar oh ya kopi ini saya ambil, kopi ini enggak gitu tuh? Gini ya, kalau ya jelas beda ya. Iya. Kopi kita sama kopinya penduduk itu memang yo jelas beda. Saya tuh lebih mantep kopi saya karena tahu saya ngerawatnya, saya Iya. dari segi pupuknya gimana. Soalnya kalau rasa kopi itu kadang kalau pupuknya kan rata-rata banyak kimianya ya. Iya. Itu kadang itu mengaruhi di rasa. Oh, Kalau kita pupuknya organik itu beda lagi rasa. lebih nikmat gitu tuh. Ini lebih enak wis pokoknya. Gini dah, untuk kopi sendiri itu kan kedap udara kan tuh ya harusnya penyimpanannya. Terus gimana kalau yang di rumah tangga itu biar kopi ini rasanya nggak berubah gitu loh tuh. Gitu.
kayak sudah digiling gitu agar rasanya ya udah tetap rasa yang asal gitu. Gimana tuh penyimpanannya? Kopi itu musuhnya kopi ada dua, Ya. air dan udara ya. Oh. Air dan udara itu musuhnya kopi. Kopi kalau sudah kena udara rasanya beda lagi. Jadi untuk penyimpanan kopi yang baik itu yang ditanyain semua ya, tak jelaskan Iya. semua ya. Untuk penyimpanan kopi yang baik dari gelondongnya, misalkan kita olah natural dari kebun, itu kan kita panen merah. Iya. Kalau kita proses natural berarti kita itu membutuhkan sinar matahari. Jadi kering, dia sekitar 2 minggu kopi itu udah kering. Jadi gelondong kering. Nah, jadi gelondong kering itu kalau memang mau masih dijual dalam jangka beberapa bulan ke depan, biarkan dia disimpan dalam gelondong kering, biarin. Tapi kalau disimpan dalam biji ya di situ akan terjadi bau tengik, terus buki kalau penyimpanannya tidak bagus. Nah, kalau kita mau menyimpan kopi mending gelondong kering itu. Setelah baru kalau kita membutuhkan untuk bijinya, green bean-nya, baru kita namanya kita huler itu. Jadi kopinya fresh dengan bau wanginya itu. Kalau kita simpan dalam bentuk biji, kalau penyimpanannya tidak baik, itu nanti biji berpengaruh pada rasa bubuk nanti. Nah, untuk menyimpan yang baik itu diikat pakai plastik. Ya, kalau sudah biji ya masukkan ke dalam karung goni. Ikat biar baunya tetap wangi. Itu. Lek dibiarkan aja kok kopi jadi pode, jadi koyo protein, koyo apa nih wis menguap kabeh. Gak enak, apalagi arabica dia tuh harus benar penyimpanan tuh harus bagus. Gak boleh lembab. Tapi kalau untuk penyimpanan bubuk, kopi itu kalau untuk expired ya, kopi saya yang sudah dipackaging itu saya kasih cuma 6 bulan. Tapi kopi kalau kedap udara 1 tahun pun enggak masalah, dia enggak masalah, masih enak pokoknya, enggak ngowos, iya enggak terkontaminasi sama udara, itu sih enak kopi itu. Pokoknya jangan sampai kena udara. Jadi penyimpanan itu penting juga untuk kopi itu. Lek kena udara rasanya ya hambar enggak karuan. Jadi intinya harus kedap udara. 6 bulan aja cukup. Tapi kan kita nggak sampai 6 bulan, paling belinya 1 bulan ya habis. Kalau suka banget sama kopi 6 bulan habis. Iya, 1 bulan habis. Terus apa ada perbedaannya disimpan dalam karung goni sama karung biasa yang pakai plastik itu tuh? Yang kayak apa itu? Karungnya polar atau anu itu tuh. Kalau kita menurut teori ya, itu katanya penyimpanan yang baik itu dalam karung goni itu bisa tahan sampai 1 tahun tanpa. Tapi saya praktekkan sendiri tuh, yang utama itu saya itu yang penting masuk ke dalam plastik rapat gitu aja. Masuk ke dalam plastik gitu rapat, saya masukkan karung putih itu nggak apa-apa, karung goni juga lebih baik, cuma itu aja penting tetap rapat tuh pakai plastik itu loh. Jadi yang pentingnya itu ada di kedap udaranya itu tuh ya. Iya, kedap udara dengan jangan dilembab-lembab. Biasanya tak taruh di atas. Iya. Palet di atas kayu. Pokoknya nggak lembab gitu aja wis bagus. Nggak bersentuhan langsung dengan lantai gitu kan. Jangan bersentuh nanti menyebabkan terjadi ya seperti di depan kopi rusak kabeh. Jadi gak kereken nih kemarin ketinggi-tinggi. Terus untuk tante sendiri bagaimana cara tante menghadapi musim hujan yang panjang seperti kemarin? Itu pasti kan cahaya mataharinya kan pasti kurang untuk penjemuran kopi. Itu gimana tuh menghadapinya?
kembali lagi ya, apa sih fungsinya greenhouse? Kalau kita berpikir fungsinya greenhouse, Iya. banyak orang ya, banyak orang berpendapat itu beda-beda. Kalau saya pribadi, apa sih fungsinya greenhouse? Kalau saya pribadi apa? Greenhouse itu berfungsi untuk apa ya? Untuk melindungi kopi dari hujan. Kalau saya berpikiran, jadi saya bikin greenhouse supaya kopi saya tidak kehujanan. Tapi ada yang berpendapat eh, ada greenhouse itu untuk penjemuran kopi dengan suhu tertentu biar tercapai kekeringan cepat kering. Iya. Tapi ada yang berpendapat lek kopi ini cepet kering proteinnya hilang kabeh karena panas kok menguap tuh. Ikut menguap juga itu. Iya kayak proteinnya balik meneh jadi rasa kopi ini kok gak enak ampiang apa gitu. Itu ada yang berpendapat gitu. Bagusnya greenhouse itu yang ngowos kayak ini cuma atap ini biar udara itu masuk keluar masuk gitu. Jadi intinya kita menghindari dari hujan terus menerus ya greenhouse itu. Salah satunya kita punya greenhouse kita masukkan situ aja. Terus hujan panas itu terserah sampai sampai kering ya nggak masalah. Cuma dampaknya kalau kita terkena hujan terus menerus itu nanti berpengaruh Kelembapannya. enggak berpengaruh pada kopi. Jadi biasanya pengolahan kopi Arabica sama Robusta itu yang mahal biasa itu full wash olah basah. Beda nanti gantian yang mahal malah yang natural yang membutuhkan sinar matahari. Itu karena matahari kan nggak ada jadi yang mahal jadi natural. Natural yang dijemur dari matahari gitu dondongannya. Malah yang proses full wash yang dipul per waktu panen dipul per artinya pengolahan full wash itu yang dicuci itu malah harganya lebih rendah dari yang natural karena matahari yang nggak terlalu panas itu menyebabkan perubahan di dalam kopi Arabica biasa gitu. Terus gini tuh, saya itu kan pernah lihat-lihat di YouTube ada kopi yang dikeringkan itu dengan cara di oven tuh. Di oven tuh. Iya, itu apakah berpengaruh tuh dari apa ada perbedaan yang dari matahari langsung sama yang di oven itu tuh? Maksudnya di oven itu kopi yang masih kering maksudnya bukan penyangrean ya. Iya. Iya jelas beda itu. Kalau di oven jelas kadar airnya habis, entek kadar air. Iya. Terus kayak nutrisinya itu jelas hilang nutrisi. Beda kalau kita jemur dengan memang natural dari sinar matahari, nutrisi yang ada terkandung dalam biji kopi kan masih full baru disangrai. Kalau di itu kan istilahnya kan instan ya, kopi masih basah di open karena nggak ada sinar matahari. Jelas nutrisinya habis. Tapi kalau untuk wilayah sini nggak ada kayak. Jadi natural pakai matahari tuh ya? Iya natural pakai matahari sih. Itu. Kalau dari 2018 sampai 2024 itu kan 6 tahun tuh ya. Itu apakah kita pernah mengalami kayak naik turunnya atau ada problem yang bikin apa itu permasalahan gitu? Atau karena tertipu kopi gitu? tertipu masalah kerja itu namanya orang kerja itu namanya orang kerja itu enggak semulus seperti saat kita sudah berhasil. Yo jelas yo dikaliku gimana customer kita, gimana kita bertransaksi. Orangnya nggak konsisten dengan kata-katanya, nggak sesuai komitmen dari awal. Itu banyak namanya orang banyak, namanya usaha. Tapi ya balik lagi kalau saya selagi kerja saya nggak amanah ya jelas nanti dampak ke usaha kita yang akan datang jelas kita tidak akan mendapat kesuksesan kan selagi kita nggak amanah. Kalau untuk
usaha di kopi ini. Oh, ngeri Ngerinya karena gimana tuh? ngerinya gini, dulu saya nggak pernah percaya sih kalau usaha kopi, hati-hati usaha kopi seperti mafia. Saya Hmm, memang nggak percaya, tapi dari yang saya alami sendiri ya, itu ternyata memang betul kayak gitu. Oh, kayak gini ternyata bisnis kopi. Jadi saya tuh harus lebih hati-hati. Saya hati-hati pun ku sik tetep aja masih ada duitku gangguan sing gitu. sing nyantol-nyantol itu. Kita bisnis kopi ku uangnya nggak sedikit, puluhan juta. Hmm. Jadi bahkan sampai ratusan juta kalau kita selagi salah salah gitu ya mengolah usaha. Waduh bahaya, banyak orang nggak baik. Hati-hati nanti kalau dalam usaha. Jadi kalau saya transaksi kopi, kalau nggak transfer dulu saya nggak mau menurunkan barang. Makanya kalau saya kirim keluar itu, saya munculkan resi dulu. Banyak orang orang bisnis yang nggak kopi aja ya, mungkin yang lain-lainnya. Jadi kalau adik-adik nanti dalam usaha itu harus hati-hati. Kita kerja tuh kakak semulus seperti sudah sukses pasti kan mulai nol dulu kan, Iya. jatuh bangun kan pasti kita alami. Karena apa? Karena guru kita adalah pengalaman ya. Hmm. Pengalaman ini kita jadikan guru. Jadi kita untuk melangkah tuh lebih baik lagi dan lebih hati-hati. Kalau sampean nggak punya pengalaman, nggak ngerti. Oh ternyata gini. Oh ternyata gini. Oh. Jadi pengalaman itu kita bisa ngerti. Oh ternyata seperti ini. Oh seperti ini dari karakter misalkan lawan apa namanya lawan usaha kita oh, seperti ini. Jadi banyak belajar itu nanti yang menentukan usaha kita. Jadi kita tuh lebih hati-hati, lebih waspada, lebih ditata lagi gimana apa namanya manajemen Iya. usaha kita kayak semua orang usaha itu gak ada yang mulus sih, gak ada ceritanya. Iya. Semuanya ada jatuh bangunnya, ditipu orang itu pasti ada. Untung ruginya itu pasti ada. Hmm, kembali ke pengolahan tuh ya. Eh, kopi itu panennya yang baik itu warnanya gimana atau di waktu apa tuh? Pemanenan kopi yang terbaik itu. Kopi ya, Iya. kalau cuacanya itu enggak seperti tahun ini kan. Tahun ini kan cuacanya enggak Menentu menentu tuh. sih, tapi biasa itu untuk Arabica itu bulan Februari udah panen. Bulan Februari, Maret, April, Mei wis Robusta, Mei, Juni, Juli, Agustus itu sudah Robusta. Jadi panennya itu sampai 5 bulan panen. Masalahnya kita tuh milih yang merah-merah, yang merah-merah. Kalau kita mau semua diambil nanti rugi banyak. Pertama bijinya itu kompong gitu. Jadi kalau kita ngambil yang merah-merah bijinya mendak, pengolahannya juga bagus, dari segi berat juga dia berat gitu. Kalau diambil langsung beres itu ya Iya. jelek nanti. Bisa ada yang putih kelihatan kopinya. Nanti kalau kita di roasting itu belang bonteng dia. Tapi kalau kopinya bagus merah, ngono Iya. rata, roastingannya bagus, kecoklatan. Kalau kopi yang bagus tuh dipanen itu kopi kemampu, warnanya kemampu itu bagus. Yang harus merah banget itu tuh. Enggak, kalau merah banget tuh nanti hitam jadinya. Kalau merah banget, kemampu lah, istilahnya mentek kemampu ke arah merah-merahan. Jadi kayak kuning ke oren-orenan gitu tuh ya. Itu kemampu itu bagus di apa? Jadi tidak boleh Dipanen. Nanti terlalu hijau gitu tuh ya. iya nanti kalau ada mungkin kalau pertanian loh, Ya, kalau mempelajari tentang kopi. apa kopi apa yang mampu
Warna kelampu itu bagus itu kalau untuk warna. Jadi kopi itu kayak musiman gitu tuh ya. Hmm, kopi itu musiman, adanya musim, tapi beda lagi di luar Jawa. Iya tuh. Ada di luar Jawa itu ada yang 1 tahun dua kali. 2 kali Iya, panen. iya karena apa ya, dilewati di daerah mana ya, garis katulistiwa mungkin apa di daerah mana. Iya. Ayo enggak, aku lupa itu 2 kali ya. Kalau daerah sini ya 1 kali, 2 kali enak mana. Tambah kaya petani kopi. Stoknya lebih banyak tuh ya. Musiman. Tapi musiman itu kan bisa ditimbun. Beda kalau duren-duren, buah itu musiman. Tapi seketika itu habis. Kalau Iya. kopi kan terus sampai 1 tahun panen lagi kan tetap ada karena bisa disimpan. Karena kebutuhan orang satu dunia ini pasti kopi. Yang penting penyimpanannya tuh ya. Hmm. Terus kan, kalau semisal ada jenis kopi yang kayak mix dari Arabica sama anu itu apa tadi? Kayak di mix gitu tuh kopi. Ada blend namanya. Hmm, Jadi kopi itu di blend. Biasanya itu permintaan dari customer itu ada. Jadi kopi itu di blend antara Arabica dan Robusta. Ada yang Arabica 50, ada yang Robusta 50, ada yang Arabicanya 30, Robustanya 70. Ada tergantung permintaannya. Itu banyak kopi blendnya. Tergantung permintaannya itu mau dirasa gimana. Terus tuh, untuk kopi sendiri itu berbuahnya itu selama berapa tahun tuh umurnya itu? Kopi saya itu umurnya 50 tahun lebih. 50 tahun tuh. Gimana betul perawatannya tuh? 50 tahun. Jadi permajaan lagi. Jadi gini, kopi ku ditanam. Iya. Harus ditanam. Dia kan akan tinggi ya. Iya. Pasti akan tinggi ya. Tinggi itu kan jelas kita kalau panen kan susah. Iya, ke Karena atas. dia kadang diameternya sampai berapa ya, ada yang sampai 3 meter 4 meter Tingginya tuh. iya lah. Itu caranya itu peramajaan itu kita stik Oh, di kita stik stik kita memperoleh kualitas terbaik. biji lagi itu tadi kita ngambil bibit tubusan. Jadi kalau pohonnya di stik 1 tahun 2 tahun udah berbuah. Karena apa, makanannya kan fokus nang stikannya, dia coba berbuah 2 tahun lah. Yang kayak semi-seminya di pinggir-pinggir harus kita buang. Kalau kita pelihara nanti enggak buah. Kadang kopi itu kan harus habis ya. Kita Iya. harus meninggalkan dahan yang memang cabangnya berapa 9.000 aja. Kalau ini kayak semi-semi harus dihabiskan di bawah. Kalau dihabiskan enggak buah karena makanannya wis mana-mana, dimakan kemana-mana. Ya kita fokuskan ke batang yang bener-bener kita pelihara yang Iya. biasanya ini apa namanya Yang mencabang yang gitu. oh. Jadi untuk umur kopi itu tergantung dari perawatan kopinya itu tuh ya. Umur Iya, anu. kopi itu umurnya puluhan tahun. Saya kira kayak apa itu alpukat atau durian setelah beberapa tahun terus nggak buah lagi gitu tuh. Durian nama mampu katu buat terus lu. Buat terus lu aku kata durian. Kecuali karena kadang ada durian batuan. Iya. Tapi kalau untuk kopi itu itu tadi permajaan. Ya. Dari perawatan kalau kopi itu. Kalau kita biarkan kopi itu daunnya wis rimbun gak karuan, gak keluar buah tuh. Jadi dia condong ke daunnya aja. Nggak mau, setidaknya paling maksimal 9 cabang yang kita biarkan biar
Kopi itu fokus ke 9 cabang itu tuh. bijinya. Ojo fokus yang daunnya, kok daunnya gerowong belak tapi buahnya gak ono. Kita kurangi daunnya, buang daunnya. Buang daunnya. Terus dari sinar matahari atas langsung. Iya. Kalau kopi itu perlu perawatan ya, itu buang-buang cabang, buang-buang daun. Permajaan itu tadi tuh ya. Permajaan lagi. Setik itu orang setik. Kalau Arabica itu buang atasnya dia biar ini nggak meninggi dia. Iya. Buntutnya itu kalau Arab. Sekarang tante itu mengeluarkan berapa jenis kopi tuh? Kalau di kusnya daerah Pasuruan, Iya. di Pasuruan itu ada 9 kecamatan penghasil kopi. Dari mana aja tuh? 9. Jatiarjo ya, Purwosari, Uduk ya, Puspo, Tutur, Purwodadi, terus Lumbang, itu dan berapa itu penghasil kopi itu Arabica dan Robusta. Jadi Robustanya 90%, Arabicanya 10%. Banyak di Robustanya tuh ya. Jadi Robustanya kalau itu jadi condong Arabica sama Robusta. Sebenarnya kopi itu jenisnya ada 3. Arabica, Robusta, sama Excelsa. Tapi sekarang banyak ya kayak Excelsa itu di sini nggak bisa tumbuh, pohonnya besar, kopinya besar. Ada sih satu-satu. Yang banyak itu Jombang, Wonosalam, Excelsa. Kecut, perluasannya kayak kopi nangka. Excelsa itu kopi nangka. sekarang kan tuh ya banyak kayak istilah-istilah nama kopi baru gitu tuh. Itu dari persilangan antara Robusta dan atau gimana? Gak tahu ya, itu mungkin dari persilangan juga bisa. Kayak kopi Yellow Katura, Iya. kopi Bourbon, Lining S, kayak gitu kan. Iya. Mungkin ya ada sih seseorang mungkin melalui persilangan kayak gitu, nggak tahu sih aku apa namanya dari mana gitu. Ya kayak itu aku kopi Yellow Katura yang di pot itu warna kuning. Bibitnya tuh kopi. beda-beda tuh ya. Iya, bibitnya beda. Aku tapi gak begitu paham lek tanaman kopi. Tauku ya pasti keluar Arabica gitu. Mungkin cukup tuh dari pertanyaan yang banyak tadi tuh.